Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat beriman. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kelimpahan rezeki yang barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang beriman, di video kali ini kita akan memfokus bahasan mengenai rezeki manusia ya. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia sudah dengan rezekinya. Artinya rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Nah, dalam kehidupan manusia bahwasannya setiap manusia dan makhluk hidup sudah dibarengi dengan rezekinya. Bahkan manusia sudah diberi rezeki sejak dalam kandungan. Tapi kalau dicermati, rezeki manusia yang dalam kandungan itu sifatnya itu bukan janin yang mencari rezeki, tapi rezeki yang datang ke janin. Jadi pada dasarnya Allah sudah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Malam otomatis ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya dan ada. Nah, ini yang salah. Jadi Allah tidak menciptakan kaya dan miskin ya. Dalam Al-Quran sudah jelas Allah menciptakan kaya dan kemakmuran. Jadi bukan kaya berpasangan dengan miskin, tapi kaya pasangannya adalah kemakmuran. Jadi sudah jelas bahwa kaya itu adalah pilihan. Artinya nasib, bukan takdir. Jadi bukan ketentuan bahwa seseorang itu miskin, tapi pilihan orang itu yang memilih hidup miskin dan mempunyai mental miskin. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan malam dengan siangnya, menciptakan laki-laki dan perempuan, dan menciptakan kaya dengan kemakmuran. Jadi sahabat Nabi yang 4 pun semuanya kaya. Ada yang miskin itu pun Sayyidina Ali, karena beliau meminta kepada Allah supaya miskin, supaya diringankan hisabnya. Nah, dari hal itu sebagai manusia yang beriman sepatutnya kita gak usah khawatir dengan rezeki kita, karena Allah menciptakan manusia dan makhluk sudah dengan rezekinya. Artinya setiap manusia sudah mempunyai rezeki yang tertakar dan tidak akan pernah tertukar. Nah, masalahnya sering kita lihat di kehidupan, yang kaya makin kaya, yang miskin makin ripuh. Itu karena dari bentuk rezekinya sendiri itu ada dua macam ya. Ada yang hakiki, ada rezeki yang tidak hakiki. Yang tidak hakiki ini berkaitan erat dengan modal, skill, dan usaha tentunya. Artinya semakin besar modal si makhluk melakukan pencarian rezeki, maka semakin besar pula untung yang dia dapat. Semakin tinggi skill manusianya, semakin cepat semakin besar dia rezekinya. Begitu juga dengan usahanya. Artinya semakin banyak waktu yang dia pakai untuk berusaha, maka dipastikan semakin banyak pula rezeki yang dia dapat. Cuman kalau rezeki yang tak hakiki ini, kita tidak mempunyai kebebasan. Artinya dia sudah menggadaikan waktu, utamanya waktu ya. Artinya
kalau ingin semakin kaya maka semakin banyak waktu yang dia gadaikan untuk usaha aja. Artinya sebagian besar hidupnya dipakai hanya untuk mencari rezeki. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai rezeki yang hakiki. Rezeki yang hakiki ini kalau di banyak para ulama-ulama jumhur ya mengistilahkan dengan min haitsu la yahtasib atau rezeki tak terduga. Ini adalah rezeki unik miliknya para wali ya, karena rezeki ini mempunyai 4 keunikan, yaitu tidak terduga waktunya, yang kedua tidak ternilai, tidak terhingga nilainya, bisa besar, bisa sangat besar, bisa sangat-sangat besar sekali. Yang ketiga, rezeki ini tidak terduga lewat siapa, bisa lewat saudara, bisa lewat tetangga, bahkan bisa misalkan kita punya hutang ke si A, justru si A ini bisa menjadi jalan rezeki buat kita. Yang keempat, rezeki ini tidak terduga bentuknya, bisa berupa uang, kesehatan, istri, dan anak. Pokoknya apapun yang berbentuk kenikmatan di dunia. Begitu. Nah, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kita mengakses rezeki tak terduga ini supaya selalu hadir dan selalu mengikuti langkah hidup kita? Para ulama memformulakan dengan istilah yaitu jalur langit. Artinya rezeki ini bisa kita usahakan, bisa kita kipayahkan dengan kita melakukan tarikah jalur langit yang biasanya dilakukan selama 40 hari berturut-turut tanpa jeda. Jalur langit ini merupakan dari namanya aja sudah pasti jalur langit. Artinya apa? Jalan tanpa hambatan menembus langit, membedol rezeki langit. Baiklah, kita bahas secara detail mengenai langkah-langkah pasti untuk melakukan jalur langit. Baiklah, sebelumnya saya minta keringanan tangan Anda untuk like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan dengan keringanan tangan Anda bisa menjadi dan bisa kita doakan ya bersama-sama sehingga Anda bisa istiqomah menjalankan jalur langit ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya ucapkan bagi Anda yang sudah melakukan like, komen, dan subscribe ya. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita bahas mengenai jalur langit atau jalur khusus ini, atau jalan tol langit lah gitu. Ini jalan pasti Anda untuk menuju kekayaan yang hakiki, jalan pasti solusi Anda untuk melunasi hutang dengan cepat. Berapapun nilai hutang Anda, berapa ratus miliar pun hutang Anda pasti akan lunas, saya jamin. Kalau Anda gak percaya, ya sudah, dari awal aja ada sudah dipercaya, Anda dipastikan tidak akan dapat menerima keajaiban-keajaiban dari jalur langit ini. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan yaitu 1. Bangun di sepertiga malam. Nah, bangun di sepertiga malam ini bukan untuk kencing ya. Anda bangun, lakukan law of attraction, atau begitu bangun Anda lakukan ya afirmasi dengan 3 kata ajaib, yaitu bisa, mampu, layak. Jadi begitu bangun Anda gumamkan, ya Allah, saya bisa untuk hidup sehat, kaya, dan berkelimpahan. Ya Allah, saya mampu untuk hidup sehat, kaya, dan berkelimpahan. Dan ketiga, ya Allah, saya layak untuk hidup sehat,
kaya dan berkelimpahan. Kenapa harus pas bangun? Karena otak kita begitu bangun itu berada dalam kondisi beta. Nah, kondisi beta inilah otak kita bisa menyerap afirmasi supaya bisa menjadi nyata dan lebih terjadi di kehidupan nyata. Jadi itu ya, begitu bangun belum apa-apa Anda kalau bahasa Sundanya cinukul, gumankan 3 kata ajaib ini ya, dan Anda dawamkan ya. Setelah Anda melakukan afirmasi, Anda pergi ke air ya, ambil air wudhu, terus Anda dirikan sholat tahajud minimal 2 rakaat. Syukur-syukur Anda bisa 4 atau 6 rakaat. Yang penting di sini adalah istiqomahnya ya. Jadi kalau Anda sanggupnya cuma 2 rakaat, lakukan itu. Lebih baik di hari pertama 2, hari kedua 2, kesananya Anda tingkatkan menjadi 4 atau 6. Yang penting istiqomahnya ya. Di sini adalah yang penting rutinnya. Jangan sampai terlewat selama 40 hari. Nah, terus apalagi yang kedua, Anda akses dengan cara membersihkan dosa-dosa kecil dan merontokkan dosa-dosa kecil dengan banyak wirid istighfar ya, karena janji Allah orang yang banyak melakukan istighfar itu akan dirontokkan dosa-dosa kecilnya. Kita ibaratkan dosa kecil itu seperti debu dalam kaca ya. Kalau lama-lama tidak kita bersihkan maka akan menjadi daki dan akan susah dibersihkan. Karena salah satu sebab macetnya, kurang derasnya rezeki adalah banyaknya dosa-dosa kecil yang tanpa sadar kita lakukan. Dosa apakah itu? Misalkan berbohong, menggibah, atau bergosip ya. Karena berbohong dengan bergosip ini yang pasti itu dia membawa hawa negatif, sehingga vibrasi kita dalam zona keberlimpahan itu akan tertutup. Jadi gitu ya, lakukan wirid istighfar sampai menunggu berkumandangnya adzan subuh.